Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayati dari kelas A3 dengan NIM 2425379 dari Prodi Akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan keseharian kita, yaitu murabahah, mudarobah, musyarakah. Jadi materi ini merujuk pada konsep yang adil, transparan, dan penuh keberkahan. Jadi mari kita mulai konsep dasarnya. Dalam ekonomi syariah, semua transaksi harus didasarkan berdasarkan akad. Jadi apa sih akad? Akad merupakan suatu perjanjian yang sah menurut syariah yang mengikat pihak-pihak dalam transaksi ekonomi. Akad ini harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kejujuran. Yang paling penting, akad harus menghindari riba ataupun bunga, serta goror atau ketidakjelasan. Jadi fungsi utama dari akad ini merupakan membangun suatu kepercayaan, menghindari penipuan, serta mengatur hak, kewajiban, dan pembagian risiko secara adil. Nah, sekarang kita masuk ke jenis akad yang pertama, yaitu murabahah. Sederhananya, murabahah itu merupakan jual beli dengan margin keuntungan yang transparan. Jadi dalam murabahah ini harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, di mana kelebihannya itu sangat transparan, bebas riba, dan pembeli itu pasti tahu berapa jumlah yang harus dibayar sejak awal. Untuk kelemahannya, jadi kelemahan di murabahah ini itu kurang fleksibel. Kenapa? Karena terhadap perubahan pasar dan ada potensi dari manipulasi margin oleh penjual jika hal tersebut tidak diawasi. Jual beli. Jadi dalam akad ini itu harga jual itu dibentuk dari harga pokok barang yang ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Jadi di mana pembeli itu sudah menyetujui total harga ini itu sejak dari awal transaksinya. Nah, contohnya ini kamu itu ingin membeli sebuah kendaraan motor melalui pembiayaan syariah, di mana harga pokok motornya itu dibeli dari dealer oleh bank syariah itu awalnya 15 juta. Nah, sedangkan margin keuntungan yang telah disepakatinya itu 2 juta. Jadi dari total harga jual tersebut, di mana harga pokok ditambah margin itu 15 ditambah 2 juta. Jadi total harga jualnya itu 17 juta. Jika kamu menyepakati pembiayaan dicicil selama 10 bulan, maka cicilan per bulannya adalah 17 juta dibagi 10 bulan, sehingga cicilan per bulannya itu 1.700.000 per bulannya dengan nilai yang tetap pastinya sampai akhir lunas, tidak ada bunga tambahan. Akad yang kedua adalah akad mudarobah. Jadi akad mudarobah itu merupakan sistem bagi hasil di mana kerjasama bisnis antara dua pihak, satu ada pemilik modal dan satu ada pengelola usaha, di mana pemilik modal ini disebut sohibul mal dan ada pengelola usaha yang disebut mudorib. Jadi aturannya itu sangatlah adil, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan atau nisbah. Namun jika terjadi kerugian, maka kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal, asalkan kerugian tersebut bukan hanya kelalaian si pengelola. Selanjutnya akad yang ketiga itu adalah musyarakah, di mana musyarakah ini tuh berbeda dengan mudarobah yang hanya satu pihak yang memberi modal. Dalam musyarakah ini semua pihak menyetorkan modal dan bersama-sama menjalankan usahanya. Nah, jika untung, labanya dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, tapi jika rugi, kerugiannya ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing. Nah, jadi di sini tuh sistemnya bagi hasil. Dalam praktiknya, di bank syariah, bank itu akan melakukan seleksi kelayakan nasabah, memilih akad yang tepat, apakah akad murabahah, mudarobah, ataupun musyarakah, lalu melakukan monitoring berkala. Tentu dong, pasti adanya tantangan seperti kendala regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan bank syariah. Namun, prospeknya sangat cerah karena kesadaran masyarakat akan keuangan syariah semakin meningkat, yang tentunya butuh didukung oleh inovasi produk dan peningkatan kualitas SDM.